Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu alat industri kimia, yakni Ibu Gita Indah Budiarti yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi walaupun secara online. Materi presentasi kami pada kali ini yaitu tentang rotary drum vacuum filter. Nah, sebelum kami melanjutkan ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada Dedi Haryanto dengan NIM 20.213. Mungkin bisa saya dulu, Mas. Nah, itu Mas Dedi. Yang selanjutnya ada Ikhlasul Amal dengan NIM 20.215. Mungkin saya dulu, Mas. Oke, itu ada Mas Amal. Selanjutnya saya sendiri Ahyar Rosidi 20.233. Nah, yang terakhir ada Mbak Uswatun Hasanah yang biasa kita panggil Mbak Atun ya dengan NIM 20.243. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang apa itu filter. Mungkin untuk poin filtrasi akan dijelaskan oleh Mbak Atun. Kepada Mbak Atun, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait filtrasi secara umum terlebih dahulu. Jadi filtrasi ini merupakan suatu proses yang tujuannya itu adalah untuk memisahkan suatu padatan dari suatu larutan dengan cara mendorong larutan itu melalui medium filter atau saringan. Nah, proses ini itu memanfaatkan suatu perbedaan tekanan dari masukan dan luaran medium filter untuk mendorong larutan melewatinya. Nah, perbedaan tekanan ini dapat diperoleh dari gaya gravitasi ataupun menggunakan pompa untuk memberikan dorongan pada larutan. Adapun macam-macam dari filtrasi ini itu ada 4. Yang pertama adalah horizontal rotary vacuum filter. Yang kedua itu ada continuous drum vacuum filter. Yang ketiga itu ada plate and frame filter press. Kemudian yang terakhir itu ada rotary drum vacuum filter. Adapun filter yang kami pilih untuk dijelaskan secara spesifik yaitu rotary drum vacuum filter. Nah, rotary drum vacuum filter ini merupakan suatu filter yang sering digunakan untuk mempercepat penyaringan atau untuk mengumpulkan partikel. Nah, RDVF atau rotary drum vacuum filter ini terdiri dari padatan yang terstruktur dan keras yang tidak dapat dikompres lagi. Nah, pada alat ini itu terdapat kain saring yang fungsinya adalah untuk menyaring partikel padat yang sangat halus dari slurry. Adapun komponen dan spesifikasi dari RDVF ini berupa drum yang berputar dan dindingnya itu merupakan support dari medium filter. Nah, medium filter ini kemudian bertindak sebagai komponen pemisah yang akan meloloskan cairan filtrat dan menahan cake-nya. Nah, pemilihan medium filter ini merupakan faktor yang sangat penting yang nantinya itu akan menentukan mutu dari produk yang dihasilkan. Contoh bahan medium yang biasanya dipakai itu adalah polyester, kemudian ada nilon, lalu ada polipropilen, dan yang terakhir itu adalah bahan-bahan yang terbuat dari serat khusus. Adapun dasar-dasar dari instalasi RDVF ini yaitu ada 2, itu berupa filter dan alat tambahan. Nah, filter ini ada drum, tong, agitator, dan tempat pembuangan padatan. Adapun alat tambahannya itu berupa sumber vakum, ini biasanya itu berupa pompa air cincin vakum, kemudian untuk tempat memisahkan udara dan cairan dari filter dan pompa filtrat, itu untuk mengangkat cairan dari vakum receiver ke dalam proses selanjutnya. Nah, filter ini kita dapat melihatnya itu dari ukuran atau luas drum dan outputnya itu menggunakan satuan pound per jam. Nah, ukuran dari komponen paket ini tergantung dari area filter dan jenis aplikasinya. Karena filter vakum ini dapat menangani berbagai macam material yang berkisar antara 15 sampai dengan 200 jam meter persegi. Selanjutnya akan saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Atun atas penjelasannya tentang filtrasi dan rotary drum vacuum filter. Nah, selanjutnya
yakni mengenai cara kerja dari rotary drum vacuum filter itu sendiri. Nah, di mana di sini akan dijelaskan oleh Mas Dedi. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari RDVF sendiri. Nah, seperti dapat dilihat dari gambarnya sendiri, RDVF sendiri memiliki beberapa zona, yaitu ada pick up zone, ada drainage zone, terus ada wasting zone, terus ada drying zone, dan yang terakhir yaitu cake remover. Oke, untuk yang pertama yaitu umpan akan masuk ke dalam pick up zone. Nah, di dalam pick up zone ini akan terjadi proses pembentukan lapisan padatan pada filter pembentukan lapisan padatan. Nah, drum akan berputar dan tercelup ke selari. Kemudian filtrat atau cairan akan menembus media filter, sedangkan di sisi lain permukaan filter akan terbentuklah lapisan cake. Kemudian cake akan selanjutnya masuk ke drainage zone yang cake yang masih basah tadi akan diserap airnya, kemudian cake akan menjadi lebih kering dengan metode vakum. Nah, kemudian akan lanjut ke tahapan ke zona selanjutnya yaitu wasting zone, yaitu di wasting zone akan terjadi proses pencucian. Nah, proses pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang masih menempel pada cake. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan pengeringan kembali pada dry zone, dan yang terakhir yaitu pelepasan cake pada cake removal zone, di mana di sini cake akan yang setelah cukup kering digaruk oleh sebuah pisau dan dikumpulkan ke dalam penampung. Nah, proses ini akan berlangsung secara kontinu dan terus-menerus. Oke, cukup sekian penjelasan cara kerja RDVF. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Dedi yang sudah menjelaskan tentang cara kerja dari RDVF. Nah, selanjutnya yaitu tentang pengaplikasian RDVF itu dalam industri. Nah, dalam hal ini akan dijelaskan oleh Mas Amal. Kepada Mas Amal, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Ahyar atas waktu dan tempatnya. Berikut beberapa pengaplikasian RDVF dalam industri. Yang pertama itu pembuatan kertas. RDVF ini digunakan untuk menghilangkan air dari bubur pulp dalam pembuatan kertas. Ini dilakukan dengan menyedot cairan melalui filter yang meninggalkan kue padat dari bubur kertas. Yang kedua, pemrosesan makanan dan minuman, yaitu dengan untuk menyaring berbagai produk makanan dan minuman seperti bir, jus, dan susu. Ini dilakukan untuk menghilangkan partikel padat dari cairan seperti ragi, bubur buah, dan bakteri. Yang ketiga adalah pemrosesan kimia. RDVF digunakan untuk menyaring berbagai produk kimia seperti cat, tinta, dan perekat. Ini dilakukan untuk menghilangkan partikel padat dari cairan seperti pigmen, pelarut, dan resin. Yang keempat ada penambangan. RDV digunakan untuk menyaring berbagai mineral seperti batu bara, pasir, dan kerikil. Ini dilakukan untuk menghilangkan air dan kotoran lain dari mineral yang meningkatkan kualitasnya dan memudahkan pengangkutan dari penyimpanan. Yang terakhir adalah pengolahan air limbah. RDVF digunakan untuk menghilangkan padatan dari air limbah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah sludge yang perlu dibuang serta meningkatkan kualitas air limbah agar dapat digunakan kembali atau dibuang ke lingkungan. Selanjutnya mengenai keuntungan dan kekurangannya. Keuntungan yang pertama yaitu operasi berkelanjutan. Yaitu RDVF ini dapat beroperasi terus-menerus yang mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, kapasitasnya yang besar. Untuk menangani volume cairan yang besar, menjadikannya ideal untuk aplikasi industri. Yang ketiga, serbaguna. Dapat digunakan untuk menyaring berbagai macam cairan dan padatan. Poin keempat, tahan lama. Dibuat tahan lama
menjadikannya investasi yang hemat biaya. Yang kelima, perawatan rendah. RDVF ini merupakan salah satu vakum filter yang lebih sedikit daripada filter lainnya dalam hal perawatan, seperti filter plat dan bingkainya. Yang keenam, efisiensi tinggi. RDVF ini mencapai efisiensi filtrasi tinggi yang dapat membantu mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan. Berikut poin kekurangannya. Yang pertama itu biaya awal yang tinggi. RDVF ini lebih mahal daripada jenis filter lainnya. Yang kedua, kompleks. RDVF ini adalah bagian peralatan yang kompleks yang membuatnya sulit untuk dioperasikan dan dirawat. Yang ketiga, sistem vakum filter. RDVF ini memerlukan sistem vakum yang dapat menambah biaya pengoperasian. Dan untuk poin selanjutnya itu retak cake, ketebalan cake, dan pelepasan cake. Untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai kesimpulan akan saya kembalikan ke moderator, yaitu Mas Arya Rashidi. Baik, terima kasih pada Mas Amal yang sudah menjelaskan tentang RDVF itu pengaplikasiannya di industri itu di industri apa dan kekurangan serta kelebihan dari RDVF itu sendiri. Nah, yang terakhir di sini kesimpulan dari presentasi yang kami lakukan, yang kami jelaskan begitu. Yang dimana rotary drum vacuum filter ini yaitu sebuah filter di mana filter ini bekerja secara berkelanjutan, di mana pada bagian yang solid dari sebuah campuran itu dipisahkan oleh filter, yang dimana pada filter itu hanya bisa dilalui oleh liquid atau gas. Nah, dalam hal ini keadaan vakum itu diperlukan untuk mengakumulasi zat yang berupa padat pada permukaan. Nah, komponen utama dari RDVF itu sendiri berupa drum yang berputar, yang dindingnya merupakan support dari medium filter. Nah, setiap RDVF pasti menggunakan pengikis sabuk tak berujung, tali yang ada di drum dengan pipa filtrat dan katup. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri, yaitu yang sudah dijelaskan tadi itu pada proses pengolahan air limbah, proses pembuatan kertas, dan proses penambangan. Nah, itu saja mungkin kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari presentasi pada kali ini. Nah, sampailah kita pada ujung presentasi. Jika ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Mungkin semoga presentasi pada kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang menonton dan mendengarkan. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami izin undur diri. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.